Mulai dari yang kecil-kecil gitu ya, kumpulin lama-lama menjadi bukit dan jangan patah semangat karena udah ada perempuan hebat contoh perempuan hebat di sini yang bagaimana mereka sebagai ibu, wanita karir ini juga bisa seimbang mengatur keuangan dan juga bisa self care tadi gitu ya, bisa menikmati hidup tapi bisa juga bertanggung jawab. Hidup itu nggak selalu sesuai rencana kita. Di tengah banyak rencana itu, aku menjalankan rencana keuangan selama 12 tahun ya. Terus tiba-tiba di satu pagi, sayang aku kena layoff. Gimana sih cara mengatur keuangan itu tetap seimbang tapi nggak kewalahan gitu? Kadang kan suka ada pos-pos yang tak terduga itu. Uang itu hanya alat gitu kan. Tapi itu akan berguna kalau kita memberikan makna atau tujuannya sesuai kebutuhan kita, sesuai maumu. Kita harus mulai sekarang biar kita tahu untuk cukup itu seperti apa dan gimana kita untuk mencapai tujuan itu. Halo ladies, welcome to Perspektif. Kali ini with me Fazila Hairunisa. Dan hari ini kita bakal bahas hal yang sebenarnya penting tapi sering banget kelewat, yaitu dimana sekarang kan kita lagi ngadepin hidup yang ditimpa masalah ekonomi, terus juga harga naik dan kadang hidup juga bisa berubah seketika gitu kan. Nah, sebagai perempuan kita nggak cuma dituntut untuk kuat tapi juga harus cerdas dalam merencanakan keuangan. Nah, supaya apapun yang terjadi kita bisa tetap berdiri tegak dan menjaga keseimbangan hidup. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang bagaimana bertahan di tengah badai kehidupan yang serba tidak pasti. Nah, untuk itu sudah hadir di studio Perspektif dua perempuan hebat ini yang bakal kasih banyak insight bermanfaat buat ladies. Langsung aja ini dia kita sapa Mbak Nadia Harsha, seorang certified financial planner yang siap berbagi pengalaman kepada ladies tentang bagaimana bertahan di tengah krisis kehidupan melalui perencanaan keuangan yang baik. Halo Mbak Nadia. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat dong ya pasti tentunya sehat ya. badannya, sehat mentalnya, dan sehat dompet. Amin. Harus itu penting ya. Dan gak cuma Mbak Nadia, sudah hadir juga di studio kita, yaitu Mbak Irene Santoso, Head of Digital Lending Business Bank Jago, sekaligus ibu dari 2 anak. Apa kabar Mbak Irene? Baik, apa kabar Mbak Zila? Baik, senang banget ya. Nah, Mbak Irene ini juga akan banyak sekali kasih kita masukan gitu ya, nih soal bagaimana mengelola keuangan di keluarga, terutama di saat-saat sulit dan tak terduga, yang pastinya bakal relate banget nih dengan para ladies di rumah. Seru banget kita bahas keuangan ya hari ini ya. Oke, terima kasih Mbak-mbak sudah hadir loh di Perspektif hari ini ya. Ya ampun, kita akan membahas salah satunya mengenai perempuan multiperan yang tentunya kayaknya relate banget sama kehidupan perempuan sekarang gitu ya, karena banyak banget pasti perempuan-perempuan di luar sana yang menjalankan peran sebagai ibu, wanita karir, dan juga harus pintar-pintar ngatur duit, bener gitu ya mbak-mbak gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita pengen tanya dulu nih gitu ya ceritanya Mbak Nadia. Mbak Nadia gimana sekarang, lagi sibuk apa nih sekarang nih? Aku adalah seorang ibu dari satu orang anak perempuan usia 11 tahun. Selain itu aku juga adalah seorang perencana keuangan yang suka bikin konten dan rutin kasih tips biar banyak teman-teman perempuan, ibu tergerak untuk action. Makin pede jadi menteri keuangan buat diri sendiri dan buat keluarga. Gitu cita-citanya ya. Benar, menteri keuangan buat keluarga ya. Yes, gitu. betul. Oke, mungkin kalau ladies juga banyak yang tahu ceritanya dari Mbak Nadia ini ya, bagaimana mereka atau keluarganya ini juggling dan juga bertahan putar otak untuk merencanakan keuangan supaya tetap aman di tengah ketidakpastian ekonomi ini gitu ya. Tapi kalau kita ngebahas soal perempuan multiperan nih Mbak Nadia gitu ya, menurut Mbak Nadia itu menggambarkan sosok seperti apa sih? Apa itu juga relate nggak sih sama Mbak Nadia? Oh, relate banget. Jadi kalau ngomongin perempuan multiperan ya, aku membayangkannya adalah kita seorang perempuan dengan berbagai macam topi yang beda-beda. Pagi-pagi dia pakai topi jadi ibu, repot ngurusin keluarga, ngurusin anak. Wah, ini sarapannya udah belum, bekal sekolahnya belum. Panjang banget. Siang dia bisa berubah jadi profesional, ngadepin pekerjaan, ngadepin deadline. Mukanya tetap lempeng, padahal kepalanya isinya badai gitu ya. Gitu. Nah, sampai rumah dia balik lagi jadi pasangan, jadi kembali jadi yang menyatukan keluarga di meja makan gitu. Jadi menurut aku perempuan tuh hebat banget
karena dia bisa jadi penyeimbang. Di satu sisi dia mesti tetap lembut, di sisi lain dia mesti strong. Tapi ya itu tadi, itu sebenarnya bukan hal yang suatu hal yang terpaksa. Jadi memang kayaknya kita terlatih untuk melakukan itu semua. Jadi menurut aku banyak banget perempuan yang perannya keren banget gitu. Dengar Mbak Nadia aja udah langsung relate nih. Kita nggak mau tepuk tangan ya sih buat diri sendiri. Buat para perempuan yang menjalankan multi peran ini gitu ya. Kita kalau kita pikir-pikir juga hampir semua perempuan sekarang menjalankan itu gitu ya. Tapi mungkin beda-beda kekuatan lo tadi kata Mbak Nadia, apapun jungkir baliknya gitu ya, kita tetap harus kelihatan strong dalam menghadapi dunia yang saat ini gitu ya. Tapi apa yang paling kalau dengar ceritanya dari Mbak Nadia, apa yang paling berubah gitu ya, maksudnya dalam hidup Mbak Nadia beberapa waktu terakhir, terutama nih harus beradaptasi dengan kondisi baru yang kita tahu di awal 2024 ya Mbak ya gitu, benar-benar mengalami perubahan drastis. Jadi kalau aku bisa cerita ya, kayaknya hidup itu kan selalu beradaptasi gitu. Nah, aku tuh adalah seorang perencana keuangan. Semuanya direncanain dong gitu. Proses kecil-kecil juga kecil-kecil direncanain dong. Jadi kayak nanti tahun segini kita akan perlu bayar sekolah anak. Tahun segini kita kayaknya cita-citanya DP rumah ya gitu. Tahun segini mudah-mudahan bisa ya kita udah hidup lebih enak, ada budget lebih untuk misalnya travel kemana gitu. Nah ternyata hidup itu nggak selalu sesuai rencana kita. Di tengah banyak rencana itu, aku menjalankan rencana keuangan selama 12 tahun ya. Terus tiba-tiba di satu pagi, sayang aku kena layoff. Itu pas tahu tuh langsung. Jadi gitu. ya, jadi selama ini aku adalah tipikal orang yang sangat rigid gitu ya, benar-benar tipe yang sebisa mungkin everything is in control gitu. Tapi ketika ketemu itu, jadi sadar bahwa nggak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol. Jadi waktu itu sih menghela napas dulu. Gitu. Jadi aku tuh selalu bilang ya ke audiensku, Mbak, hal paling penting dari mengatur keuangan adalah ada uangnya dulu gitu kan. Nah tiba-tiba sumber uangnya kok berhenti gitu. Jadi memang itu adalah satu hal yang lumayan bikin kami terguncang. Tapi bukan yang ya tentu saja rungsing, tentu saja cemas, tentu saja duh kok gini ya hidup gitu. Tapi memang harus ketemu jalan itu untuk jadi makin kuat lagi setiap harinya. Begitu. Tapi mungkin kalau boleh sharing gitu ya, pada saatnya mungkin ada banyak juga yang mengalami, tapi tidak semuanya mengalami gitu ya. Yang Mbak Nadia lakukan pada saat itu apa, ketika Mbak Nadia tadi bilang kan, kita kalau merencanakan keuangan ya harus ada uangnya dulu gitu kan. Itu apa yang hal mungkin ini juga kita tentu berharap ini tidak terjadi gitu ya, tapi apa yang mungkin bisa dilakukan ketika mendengar kabar itu, terus semuanya kan pasti jadi buyar rencana-rencana. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk apa ya, ibaratnya bukan mitigasi ya, pertolongan pertama lah gitu. Pertolongan pertama kami saling puk-puk pundak dulu. Aku sama suami kayak ada-ada aja ya kejadian gitu. Nah untungnya jadi gini, kami menghadapinya dengan lumayan tenang. Aku bisa bilang lumayan tenang karena ini adalah buah dari komunikasi kami bertahun-tahun soal uang gitu. Jadi kami adalah tipikal pasangan yang terbuka, nggak ada uang aku, nggak ada uang kamu, adanya uang kita gitu. Nah jadi saat itu yang kita lakukan adalah cari tahu dulu, berhenti nih income-nya. Kita cari tahu kita berapa lama akan bisa bertahan dengan tabungan yang kita punya gitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah kita bikin simulasi kalau datangnya kebetulan rezekinya baru dari aku aja, dari dia lagi berhenti gitu. Gimana sih cara kita bertahan dengan simulasi satu income itu gitu. Nah, tentu saja prosesnya sangat painful. Sekarang udah bisa ketawa, kemarin sih nangis ya. Karena mana dia ketawa jadi kita juga gimana ya, jadi ikut ketawa ya, padahal ngebayanginnya tuh gimana gitu ya. Ngebayanginnya kalau kita yang ngalamin gimana gitu ya. Jadi memang waktu itu yang pertama kali aku lakukan adalah aku kasih semangat dulu ke suamiku. It's okay, nggak apa-apa.
kita kehilangan gaji tapi nggak kehilangan rezeki gitu. Amin. Gitu ya. Amin. Kita kehilangan gaji tapi nggak kehilangan rezeki. Yuk kita cari tahu kita bisa bertahannya gimana gitu. Ngobrolnya pakai nada dengan berusaha ditenang-tenangin, nggak ada panik, nggak ada tuntutan. Sebisa mungkin aku tuh empati sama keadaan suamiku, walaupun sebenarnya di dalam kepalanya badai. Aduh nanti gimana nih, anak gimana nih ya, kayak aduh hidup ke depan gimana gitu-gitu ya. Ya Allah. Di dalam kepalanya badai gitu. Jadi ya udah waktu itu sih kita ngobrolnya mencoba tenang dulu, mencoba cari tahu sambil suamiku untuk ya udah deh, we will find out gitu. Nextnya gimana? Walaupun ternyata nggak gampang juga gitu. In this ekonomi nyari income baru tuh nggak gampang gitu. Gitu ya. Tapi yang penting, nah kalau kita lihat gitu ya, Mbak Irin tadi ceritanya dari Mbak Nadia untuk merasakan aman itu sebenarnya bukan datang dari situasi. Jadi sebenarnya kalau tadi Mbak Nadia bilang sebenarnya udah ada tabungan pun belum tentu bisa merasa aman juga gitu kan. Berarti bagaimana kita bisa mempersiapkan diri ketika musibah itu datang gitu ya. Dan mungkin salah satu bentuk kasih sayang terbesar ke diri sendiri juga adalah bagaimana cara kita mengelola keuangan ini dengan baik gitu ya. Mungkin kita sekarang mau dengar dari Mbak Irin kali ya, perspektifnya dari Mbak Irin gitu ya, seorang yang berkecimpung di keuangan begitu, dan juga sekaligus seorang ibu dari 2 anak gitu kan. Ini gimana sih menciptakan ruang aman dalam hidup lewat perencanaan keuangan yang realistis dan bermakna gitu, Mbak Irin? Iya. Jadi kalau kita ngomongin rasa aman gitu ya, buat aku tuh bukan cuma sekedar berapa uang yang kita punya gitu. Sebenarnya rasa aman itu tuh mau berapapun uang yang kita punya tuh bisa kita ciptakan. Nah, caranya gimana? Nah, kalau rasa aman kan kita sebenarnya ketenangan hati ya. Gitu kan, peace of mind gitu. Nah, caranya adalah kita punya proyeksi yang realistis gitu, dan make something yang tadinya kita out of our control jadi within our control kan gitu ya. Caranya gimana? Tadi Mbak Nadia udah bilang kan, langsung tuh pas lagi ada suatu kejadian langsung perencanaannya diulang lagi gitu kan. Sebenarnya itu kan supaya tahu kita tuh punya uang berapa sih, kebutuhan kita di masa depan itu berapa, dan uang yang kita punya ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang mana dan larinya kemana. Jadi kalau kita sudah punya view itu ya, jadi ketenangan hatinya akan datang dengan sendirinya. Nggak cuma dengan berapa banyak, tapi uang ini mau kita gunakan untuk apa. Nah, itu yang memberikan rasa aman sih, kalau itu point of view aku ya. Berarti penataan ulang begitu ya. Jadi direncanain lagi, yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Begitu ya. Tapi kalau dari sisi pribadi sendiri Mbak Irin gitu ya, sebagai perempuan yang bekerja juga gitu kan, seorang ibu juga gitu kan, punya tanggung jawab banyak lah. Gimana sih cara mengatur keuangan itu tetap seimbang tapi nggak kewalahan gitu. Kadang kan suka ada pos-pos yang tak terduga itu. Gimana tuh, Mbak? Kuncinya tuh kalau buat aku adalah simplifikasi dan otomatisasi. Karena kan kita sebagai perempuan yang tadi multi peran ya, kita tuh tuntutannya banyak banget ya. Nah, kita mencari menjadi sumber penghasilan juga. Kita jadi seorang istri juga, seorang ibu juga gitu. Jadi waktu sangat berharga. Kita masih mau punya waktu untuk kita spend time sama suami, sama anak-anak, dan juga teman-teman. Jangan lupa loh, ya kan? Buat me time kita ya. Betul. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita butuh alat, kita butuh tools yang bisa kita gunakan supaya hal-hal yang tadinya itu berat dilakukan jadi lebih simple. Nah, salah satunya nih sejak punya Jago gitu ya, saya pengguna Jago juga nih walaupun kerja di Jago. Alokasi uang itu sendiri tuh menjadi lebih gampang. Jadi kalau uang itu kan sebenarnya itu kan alat ya, itu bukan tujuan. Nah, dari uang itu kita harus memberikan makna, kita harus berikan tujuan. Jadi sehingga uang itu jadi berarti buat kita. Nah, caranya gimana? Begitu kita gajian, biasanya yang saya lakukan adalah saya langsung alokasi uang-uang itu di tujuannya masing-masing. Nah, ini sebenarnya kita terinspirasi nih Mbak Zila dan Mbak Nadia dengan perempuan-perempuan zaman dulu yang merupakan CFO di rumahnya ya, Menteri Keuangan ya. Pakai amplop-amplop itu ya, Betul. Mbak. Zaman dulu ya, benar ya. Atau kalau nggak amplop jar gitu ya. Ini uang untuk bayar listrik. Ya, atau amplop akordeon ibu tuh pakai gitu. Oh iya. Jadi satu amplop terus ada sekat-sekatnya. Betul. Yang plastik itu ya, jadi dimasukin gitu ya. Oke. Iya, Tapi nah, ini datang dengan versi yang lebih modern gitu ya. Modern, karena kan kita hidup di dunia digital sekarang ya. Iya, betul. Nah, jadi ini inspirasi untuk Jago, untuk buat namanya kantong-kantong. Kita bilangnya kantong Jago. Jadi kalau dulu tuh punya
punya rekening bank tuh cuma satu ya di Iya. Kalau sekarang kita bisa punya banyak. Nah, kita sebutnya kantong biar nggak terlalu formal ya. Nah, jadi tuh aku tuh punya kantong tuh satu untuk operational rumah tangga. Terus aku punya satu kantong untuk pribadi, untuk my self reward, gitu, self care ya. Terus aku juga punya kantong untuk masing-masing anak aku yang 2 itu, karena mereka udah mulai diajarin cara menabung. Jadi kita bisa taruh fotonya, gitu kan, kita namain gitu ya. Dan juga aku punya kantong tabungan dan dana darurat yang aku share sama suami aku. Nah, kita bilangnya shared pocket. Maksudnya gimana sih? Nah, aku jadi kayak bendaharanya. Aku punya kantong, aku share sama suamiku. Jadi dia itu bisa lihat kita tuh punya dana daruratnya tuh berapa sih sekarang. Terus kontribusi masing-masing, karena kita kan masing-masing punya penghasilan ya. Ya tentunya kita maunya dua-duanya berkontribusi, jangan berat sebelah. Biar adil gitu iya, ya. betul. Kita bisa lihat kontribusi saya berapa, suami saya berapa. Dan kita juga nggak perlu lagi untuk tiap kali tuh menghitung ulang ataupun saling menanyakan, itu nggak perlu karena kita bisa langsung Udah bisa lihat. lihat sendiri. Betul. Jadi kita lebih transparan juga, nggak ada yang saling kayak kok kamu begini, kamu pakai buat apa nih, itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi hal-hal ini tuh bikin kita tuh hidup kita lebih simple dan uang yang kita hasilkan itu jadi punya tujuan dan punya makna ya, gitu Mbak Zila. Jadi ini bisa sharing juga gitu ya Mbak ya, satu akun ini gitu atau tapi kalau kita ngelihat mungkin buat orang yang belum terbiasa untuk memilah-milah pemasukan atau pendapatan seperti itu, seberapa efektif sih Mbak untuk kantong-kantong Bank Jago ini untuk tentunya kita perempuan-perempuan yang bekerja dan harus ini ke keluarga juga gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ngomong uang kan tentu selalu kita mungkin tidak pernah puas ya. Tapi kalau kita langsung alokasikan ke tujuan dan kebutuhan dulu dan tujuan hidup kita seperti apa, kita jadi bisa melihat ternyata cukup ya. Kita jadi bisa lebih bersyukur ya gitu kan. Masing-masing tuh kita punya tanggung jawab as a parents, as a wife gitu kan. Itu jadinya udah bisa terpenuhi. Kita udah bisa ngeliat, oh ternyata ini bisa cukup loh. Yang ini juga bisa gitu. Jadi kita merasa kita in control tapi it's enough. Kalau bagi aku. Dan itu bisa disesuaikan sama kebutuhan kita juga. Misalnya kantong-kantong itu nggak, misalnya kita biasanya normalnya kita cuma butuh 3 kantong atau 4 kantong, tapi ini bisa disesuaikan sama kebutuhan kita. Iya. Oh, jadi lebih mudah berarti ya. Nggak tahu, mungkin Mbak Nadia punya berapa kantong nih? Aku punya terakhir tuh 16. Wow, heavy, jago hidup. Iya, jadi terakhir 16. Jadi sebenarnya itu juga yang jadi penyelamat Mbak ketika keuangannya lagi goyang. Kan jadinya kita punya resources yang lebih terbatas ya. Yang tadinya income-nya 2 jadi tinggal 1. Jadi si income 1 ini dengan sebagian dana darurat yang kita pakai, itu tuh harus dalam 1 bulan gimana caranya dialokasikan semaksimal mungkin gitu. Nah, kantong jago itu di masa transisi kemarin itu membantu banget ketika aku merasa gini, oke, karena income-nya jadi 1, dana hura-huranya kayaknya turun ya gitu. Yang biasanya kita makan fancy seminggu sekali, kayaknya turun deh jadi 2 minggu sekali gitu. Nah, kantong jago itu, jadi uang untuk makan yang lucu-lucuan di mall ini, aku simpen di kantong jago, misalnya dalam 1 bulan budgetnya 500.000 gitu. Nah, di tengah bulan, wah kok saldonya tinggal 300 ya gitu. Itu membantu jadi, jadi kayaknya harus dikurangin, harus direm dikit deh bagian makan-makan fancy-nya. Nah, jadi sebenarnya dari kantong itu akan switching ke behavior kita ketika perlu berhemat atau udah boleh ngegas gitu. Itu ngebantu banget versi jadi itu aku juga ya. ngebantu untuk mengontrol ini Diri kita sendiri juga ya. gitu ya. Benar, Karena kan kita ngebantu suka hilaf ya, udah deh nggak apa-apa berkedok self reward ya bayarin ya. Oh, masih ada saldonya, gas aja gitu ya. Aku butuh self reward nih biar lebih semangat gitu kan. Tiba-tiba ambil gitu. Tapi ini ngebantu, Kebablasan ya. tapi ini untuk ngebantu untuk itu ya. Yes, jadi akan diturunkan ke behaviornya. Aku tuh lumayan jadi punya rem sih ketika melihat saldo di situ gitu. Sebenarnya kan saldonya tuh ada dalam gelundungan besar, uangnya masih banyak. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ya ampun dalam bulan ini tuh baru tanggal 5, kok udah tinggal segini ya. Jadi harus agak direm dikit biar bertahan sampai akhir bulan gitu. Itu menarik ya ternyata ya. Tentu perempuan ini memang harus pintar-pintar ya mengatur ya biar semuanya aman gitu sampai akhir bulan. Karena kan mungkin banyak permasalahan yang tiba-tiba dari tengah bulan habis utang apa segala macam. Nah, itu mungkin salah satu
bentuk apa dampak dari komunikasi yang tidak efektif juga gitu dengan pasangan. Nah, kalau Mbak Nadia gimana sih mengkomunikasikan dengan pasangan soal keuangan, baik perencanaan keuangan, terus juga tadi kalau Mbak Irin kan harus adil, kontribusinya dia berapa, kontribusi kita berapa, gitu itu gimana biar tidak ada adu jotos gitu Adu ibaratnya. jotos, benar. Jadi salah satu yang lumayan challenging dalam karir perencanaan keuangan saya juga Mbak, selain menata keuangan pribadi saya dan suami adalah menerima klien-klien yang punya masalah komunikasi dengan pasangan. Kita tuh kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang misalnya gini, aku udah semangat banget ngatur uang, aku udah semangat banget hemat, aku udah semangat banget nabung berdasarkan semua tujuan. Tapi suamiku cuek banget. Dikit banyak yang ngalamin Sampai ya. aku nggak peduli gitu. Terus aku kayak puk-puk sabar ya gitu. Sabar ya. Nah, jadi sebenarnya challenge untuk punya komunikasi dan terbuka soal uang itu tuh menurut aku ada banget gitu. Itu bukan hal, itu harus divalidasi bahwa setiap orang tuh punya challenge itu. Karena kan kita dibesarkan dari dua keluarga yang berbeda ya. Jadi dia dibesarkannya gimana, value-nya soal uang gimana, saya gimana soal uangnya beda gitu. Jadi dia tipe yang kayak contohnya adalah dia tipenya yang spender banget. Ya nggak apa-apa selama uangnya ada habiskan gitu. Sementara saya adalah tipe yang saver banget. Akhirnya ketika ketemu dalam satu pernikahan isinya berantem aja kalau ngomongin uang gitu. Kok kamu gini sih? Nah, jadi waktu itu saya berusaha untuk terbuka soal uang pakai data. Nah, karena kan kalau ngomong, ih kamu kok boros banget sih, yang kemarin udah habis aja uangnya. Itu kan jadinya memicu pertengkaran dan perang badar ya. Benar. Nah, jadi saya biasanya sodorin data. Jadi data dari bank digital tuh sangat membantu Mbak. Jadi kan kita kelihatannya dalam satu bulan spendingnya apa aja, Berapa, ya. udah jadi chartnya. Betul. Jreng betul. gitu Itu kan. langsung otomatis tuh. Langsung otomatis. Data itu saya sampaikan ke beliau. Nih lihat deh, biaya untuk anak kamu sekolah, les, segini loh gitu. Jadi aku nggak boros gitu. Jadi anak kamu memang harus dibiayai gitu. Biaya untuk ke pasar, supermarket, ini isi bensin habisnya segini gitu. Nah, dengan data itu kita jadinya bisa evaluasi gitu. Kalau memang ternyata nafkahnya masih kurang ya. Oh, ternyata bagian sini perlu di-adjust ya gitu. Oh, ternyata kalau kita pergi rame-rame sekeluarga di bagian sini agak bengkak, kayaknya kita kurangin deh. Nah, dengan data itu komunikasi uangnya jadi lebih gampang. Gitu. Jadi kalau nggak pakai data itu memang isinya akan berantem aja. Tapi kalau dulu kayaknya pakai spreadsheet ya, Nah, yang harus iya, di-update spreadsheet. manual. Wah, itu ribet banget. Iya. Jadi kalau ini masih pakai udah- spreadsheet itu jadi ribet ya. Kalau ini udah otomatis gitu, jadi udah di-recap, terus bisa langsung buat diskusi. Oke, itu memudahkan banget ya sebenarnya gitu Yes, ya. iya. Apalagi tadi soal yang suami, kalau misalnya suami udah dikasih gaji, kok duitnya habis? Itu dia tadi data itu yang kita iya, tunjukin ya. berikan gitu ya. gitu. Bapak pikir uang ini habis kemana gitu ya. Berarti nggak tahu sebenarnya indis ekonomi itu apa-apa mahal ya benar ya. Tapi kalau Mbak Irin, kalau misalnya tadi kan Mbak Irin bilang kita soal bagaimana menyimpan atau mengatur keuangan dengan rasa aman begitu ya, khususnya di bank digital itu, dan ada kantong-kantong yang membantu kita untuk mengontrol pengeluaran gitu. Mungkin bisa kasih tips bagaimana kita sebenarnya nggak harus nunggu mapan dulu untuk kita bisa mengontrol itu gitu kan. Tapi bagaimana dengan dana yang ada kita bisa mengontrol agar kedepannya ya kita beneran bisa jadi mapan gitu dan perencanaan keuangan kita bisa berhasil. Tadi ngelanjutin yang dari Mbak Nadia juga soal dana darurat ya, which is penting banget ya. Kan kita hidup dalam banyak ketidakpastian nih ya. Nah, jadi kita tuh kalau kepikir dana darurat harusnya gimana ya? Harusnya mungkin orang beda-beda nih definisinya, tapi mungkin paling banyak adalah butuh 6 bulan kebutuhan ke depan tuh dipenuhi. Tapi kalau mikirin itu kok kayaknya berat banget ya. Gede banget kalau di total Aduh, gitu ya. Iya kan? Nah, tapi ini bukan, makanya ini bukan berapa cepat atau berapa uang yang bisa kita alokasikan, tapi kita mulai aja dulu, kita breakdown gitu ya. Jadi mulai misalnya nih, mulai aja dengan 1 juta dulu gitu. Saya perlu ngumpulin 1 juta dalam 2 bulan gitu. Nah, dengan kita bisa mengachieve gitu ya 1 juta ini yang sangat kecil ini, tapi nanti akan berasa
ada sense of achievement. Yes. Kalau begitu kita punya sense of achievement, jadi berasanya lebih mudah dan ada motivasi. Oh, kayaknya bisa lebih banyak nih ke depannya. Nah, jadi mulai dulu yang paling penting. Terus dari situ akan kita pelan-pelan kita akan bisa lebih banyak lagi gitu ya, lebih fasih lagi gitu merencanakan. Nah, kalau misalnya tadi balik lagi kan jago kan kita punya kantong-kantong ya. Tadi juga, nah jadi sebenarnya di dalam kantong itu sebenarnya ada kegunaan yang lainnya. Contohnya nih Mbak, jadi kita tuh punya kantong kan, kantong menabung dan kantong belanja. Kantong nabung, begitu kita taruh uangnya di kantong nabung, itu nggak bisa digunakan untuk belanja. Jadi bantuin kita juga nih, tadi yang impulsif mau belanja ini jadi kita nggak bisa curi-curi gitu ya. Nggak bisa, itu nggak bisa di-link sama kris ataupun debit card, nggak bisa. Jadi ada di situ. Nah, terus tadi contohnya misalnya aku mau targetin, aku mau ngumpulin 1 juta di 2 bulan ke depan. Aku bisa set target di kantong nabung itu. Jadi nanti akan mengambil dari kantong utama. Bantuin kita juga supaya kita lebih disiplin. Dan kalau misalnya mau lebih disiplin lagi, bisa kita kunci kantong nabungnya itu. Jadi benar-benar bantuin kita untuk punya self control yang lebih baik gitu kan. Tapi ya kita sendiri yang tetap kita yang kontrol itu ya, within our control. Jadi kita sendiri yang mengoperasikan itu. Gitu. Semoga dengan tools ini mempermudah dan juga menjadi lebih lebih punya arti ya. Ini bukan fitur yang kita sediakan cuma buat digunakan, tapi akhirnya tuh membantu tujuan hidup yang mau di achieve sama penggunanya gitu sih. Mungkin ini bagus ya soal menabung ini gitu. Tapi mungkin juga ada yang masih tergoda. Misalnya tadi yang disampaikan juga misalnya kok soal self reward ini gitu kan, kayak aduh gimana sih cara kita bertahan supaya nggak ganggu si pos-pos keuangan ini. Mungkin Bayran ada tipsnya nggak nih? Nah itu tadi kebanyakan kan sebenarnya sebagai perempuan kadang-kadang kita merasa guilty ya, punya budget untuk diri sendiri. Padahal itu bukan sesuatu yang egois loh. Itu sebenarnya tanggung jawab kita yang utama untuk diri kita sendiri. Agree. Benar ya Mbak Nadia? Supaya kita bisa merawat orang lain, kita harus merawat diri sendiri gitu ya. Jadi itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri juga. Nah kalau aku punya kantong yang tadi tuh untuk sendiri. Nah itu nanti mungkin teman-teman juga jangan overspending ya. Kita juga jangan overspending. Mungkin ada yang suka skincare gitu ya. Mungkin ada yang suka ke salon atau mungkin ada yang suka buat ketemu temennya, misalnya main trip, jalan-jalan atau main pedal kan butuh biaya juga atau ya. beli yang gantungan kunci yang Aku tuh namain kantong itu namanya kantong waras. kenapa? Biar aku waras. Untuk menjaga kewarasan ibu, jadi aku punya budget di situ. Jadi terserah mau dipakai buat ke salon, mau dipakai buat main pedal, terserah. Jadi selama ada uang di situ, I'm free to spend it without guilty gitu. Karena nggak memakai biaya yang gitu ya. Jadi dana urusan yang anak lain. udah aman, urusan tabungan udah aman, maka itu adalah reward yang aku dapatkan setelah mengamankan semuanya. Gitu. Penguasa langit dan bumi. Di kantong waras itu Di ya. kantong waras. Gitu. Tapi mungkin buat orang yang nggak terbiasa mengatur keuangan dan juga mungkin ada orang yang ribet udahlah gitu-gitu segala macam. Gimana sih? Mungkin Mbak Nadia bisa kasih tips bagaimana untuk memulainya, kecuali tadi kalau itu kan Mbak Yaren bilang buat dana darurat gitu ya, yang 1 juta dulu gitu. Tapi kalau untuk merencanakan sebuah keuangan khususnya di rumah tangga ataupun misalnya yang masih single gitu ya, buat dia sendiri tuh gimana sih mulainya? Menurut aku ya, mulai dengan kesadaran kita manusia maunya banyak, cita-citanya banyak, kebutuhannya banyak, tapi duitnya terbatas. Gitu. Jadi harus muncul mulai dengan kesadaran itu. Jadi ketika urusannya punya uang, kita harus sedemikian rupa mengatur uang ini. Ada yang boleh kita belanjakan, ada yang perlu kita tahan untuk kita di masa depan. Begitu. Itu konsep yang menurut aku kayaknya harus muncul dulu di kesadaran setiap orang. Nah, jadi setelah dari situ biasanya kita akan turun jadi budgeting. Budgetingnya tuh sebenarnya sederhana aja sih, dibagi-bagi. Gajinya 10 akan dibagi 20 buat nabung, 2 buat nabung, 5 buat biaya hidup, 3 buat urusan keluarga dan anak gitu. Jadi silakan di otak-atik sedemikian rupa. Yang paling penting kita muncul dengan kesadaran, oke, gaji aku 10, maka spending aku nggak boleh lebih dari 10. Nah, jadi itu ketika muncul kesadaran itu biasanya kita akan otomatis mencoba untuk bertahan dengan uang yang boleh kita spending. Nah, jadi as simple as bagi-bagi kayak gitu, tapi prakteknya ternyata nggak sesimpel itu loh. Bagaimana biar kita tuh bisa
bertahan dan lebih mulus gitu ke depannya? Nah, jadi aku tuh ngerasain banget masa dimana aku merencanakan punya budget jajan misalnya 10 harus bertahan dalam 1 bulan. At the end of the month itu jadinya 18. Aduh. Jauh banget Jauh ya. banget ya. At the end of the month jadi 18. Nah, sebenarnya itu harus ada kesadarannya dulu. Spendingnya udah berapa? Nah, biasanya saya saranin adalah coba catat semua duit yang udah keluar, manual aja dulu gitu. Karena biasanya setelah kita nyatet uang 3 hari, 1 minggu, itu akan muncul kesadaran, wow catatan saya panjang juga gitu. bener. Nah ketika catatannya udah panjang, kita akan muncul kesadaran bahwa oke, kita harus mulai ngerem. Nah ketika udah mulai ngerem, mulai deh, oke. Akhirnya setelah di akhir bulan dan berhasil achieve dengan target budget segitu, biasanya kamu juga merasa, oh ternyata aku bisa loh, ulangin aja repeat terus gitu. Itu sih yang aku saranin. It's really simple, tapi menurut aku untuk dipraktekin butuh semacam self control yang lumayan banget. Bener sih itu ya, intinya self control itu Yes. gitu ya. Nah kalau Mbak Irin mungkin bisa kasih tips juga atau sharing ke kita supaya kita ngomongin lagi in this ekonomi yang Yes. apa-apa semua serba mahal dan gak semua atau mungkin banyak orang yang penghasilannya di bawah, bahkan mereka harus utang untuk bisa memenuhi bukan keinginan ya tapi kebutuhan hidupnya dia. Itu gimana caranya mereka mengontrol keuangan untuk agar tetap stabil, at least mungkin ya jangan utang lah gitu. Jadi kalau aku sih mungkin prinsipnya selalu kita kontrol apa yang kita bisa kontrol, gitu ya. Kalau kita nggak bisa kontrol inflasi, kita nggak bisa kontrol misalnya perkembangan ekonomi global gitu. Tapi kita bisa kontrol kebiasaan dan perencanaan keuangan kita itu within our control ya, Mbak Yes, Nadia ya. betul. Gitu. Jadi kita fokus ke itu aja gitu. Kalau memang ternyata dibutuhkan, nggak bisa dipungkiri. Kalau misalnya dibutuhkan untuk punya hutang gitu, tapi kita harus tahu aware kita bisa bayarnya dan kita harus oke, kita akan bayar ini begitu kita punya tambahan kita akan langsung bayar gitu. Jadi kita harus self aware dan be responsible of what we can control gitu kan. Nah kalau aku tuh belajar dari perempuan-perempuan yang lain yang aku pernah temui termasuk Mbak Nadia nih gitu kan. Again uang itu hanya alat gitu kan. Tapi itu akan berguna kalau kita memberikan makna atau tujuannya sesuai kebutuhan kita, sesuai maumu gitu ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Nah kalau kita bisa menggunakan alat ini untuk keperluan pribadi dan keluarga kita supaya lebih sejahtera di kemudian harinya, itu something yang semua orang pengen capai gitu ya. Dan uangnya itu mau berapapun, nggak perlu banyak pun, nggak punya yang banyak pun bisa menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Jadi pesan aku sih itu aja. Mungkin know your numbers juga sekarang tuh punya aset berapa, hutang berapa gitu ya, lebih aware dan start sekarang. Jadi perencanaan keuangannya jangan kita tunggu-tunggu, oh belum bisa nih karena aku belum punya duit yang cukup. Jangan. Kita harus mulai sekarang biar kita tahu untuk cukup itu seperti apa dan gimana kita untuk mencapai tujuan itu. Mungkin jadi, itu sih. Biarpun kecil-kecil gitu ya, dimulai, yang penting dimulai dulu gitu. Betul, ya Mbak Irin ya. iya. Gitu. Tapi kalau Mbak Nadia, tadi namanya soal cerita juga Mbak Nadia sempat cerita katanya ada climbing curhat soal pasangannya tadi tuh selain tadi disebutin juga soal self control gitu. Ada lagi nggak sih sebenarnya yang benar-benar harus menjadi perhatian banget seorang perempuan dalam permasalahan ekonominya di keluarga ini? Menurut aku adalah in this ekonomi kayaknya penting untuk nggak rely on satu income. Karena memang benar-benar terasa banget there's no such thing as job security gitu. Bahkan yang kita lihat raksasa perusahaan gede-gede aja, oh ternyata tetap ada layoff gitu. Nah jadi pelajarannya adalah ketika masih punya tenaga, ketika masih punya kesempatan, cari tahu sebenarnya kita bisa hustling dari sisi mana gitu. Menurut aku satu hal yang mesti diasah adalah jangan malu untuk menjemput kesempatan gitu. Jadi aku ngelihat banget perjuangan suamiku mengetuk semua pintu rezeki yang dia bisa usahakan, kontak kolega-kolega yang sekiranya bisa diajak kerjasama gitu. Jadi agak sedih sih, tapi di satu sisi bahwa kalau misalnya nggak ngalamin ini, kayaknya kita jadi
life humble us istilahnya. Jadi kayak kalau nggak ngalamin kejadian ini kita nggak pernah tahu ternyata kita punya daya juang yang segininya gitu. Jadi mudah-mudahan kalau berhasil melewati ini kayaknya segala macam badai ini bisa lah kita lewatin. Karena udah pengalamannya jadi kayaknya badai-badai yang lain gitu, bukan Badai-badai kehidupan yang lain jadinya gini aja, rintik-rintik ya, bukan badai lagi. Badai lagi, jadi kayak udah kena gini badai jadi aja. kayak gerimis doang gitu ya. Gitu. Jadi yang mau aku sampaikan adalah teman-teman sekiranya masih punya kesempatan, sekiranya masih punya tenaga, cobain deh explore hal-hal yang selama ini kamu pikirin doang gitu. Ternyata bisa loh kita cari uang pakai cara ini gitu. Oke. Tapi mungkin ada orang mungkin pesan juga gitu ya buat orang yang ngalamin hal yang sama, misalnya sekarang suaminya amit-amit baru ini juga gitu. Selain tadi udah dijelasin juga kan sama Mbak Nadia soal kita ngulang hitung ulang apa segala macam, tapi apa yang benar-benar perlu dipersiapin dari sekarang selain dana darurat ini yang benar-benar ini jadi pegangan gitu. Jadi kalau itu terjadi ya udah itu tadi badainya pelan-pelan nggak terlalu gede lagi gitu. Sebenarnya lagi-lagi ya dana darurat tuh nggak mesti nunggu untuk kita dapat kejadian dulu ya. Jadi aku selalu bilang bahwa hari sial tuh nggak ada di kalender. Jadi ya udah be prepare aja dengan apa yang akan kita hadapi dalam hidup, dan lagi-lagi itu bukan di luar dari kontrol kita. Jadi selain dana darurat, mungkin teman-teman yang jadi audiensku di Instagram itu kayak kupingnya udah berdarah sih setiap aku menyebut dana darurat gitu ya. Kenapa sih dana darurat terus? Karena emang aku bisa membuktikan bahwa ternyata dana darurat tuh bukan teori gitu. Memang benar-benar membantu banget di situasi yang unexpected kayak gitu. Yang kedua adalah yang mau aku sampaikan adalah berusahalah dulu sebisa mungkin jangan sampai kita hidup dan konsumsi dari utang, karena itu bahaya banget. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang dalam fase udah mentok banget nggak tahu gimana, akhirnya udah deh dia nggak coba cara lain dulu, dia langsung shortcut ambil utang. Nah itu aku mewanti-wanti hati-hati sekali ya, karena konsekuensi dari pinjaman yang mudah adalah bunga yang sangat tinggi yang bisa jadi memberatkan kamu di masa depan gitu. Jadi kalau bisa usahakan dulu untuk hidup jangan sampai ngambil dari utang. Itu sih, makanya itu yang kadang mungkin relate ya terjadi, apalagi anak-anak zaman sekarang yang mungkin karena gampang banget. Aku tuh pernah lihat orang cuma foto sama KTP cekrek gitu, kayak 10 menit kemudian dia udah transaksi, serem banget. Tapi itu yang jadi mungkin bahaya juga, karena itu jadi habit ketika kita mungkin di sisi nggak lain bisa ini delay gratification ya. Mungkin ini sesuatu hal bukan yang ini, tapi di sisi lain ini kemajuan ekonomi karena perputaran ekonominya bergerak, tapi di sisi lain ini menjadikan bad habit bagi kita generasi muda yang ternyata kok dari muda sudah terbiasa dan itu bukan sesuatu hal yang untuk biaya hidup. Mungkin buat sebagian orang ada yang untuk belanja self rewardnya mereka, betul. nonton konser atau liburan atau seperti apa gitu, mungkin ada pesan-pesan atau bukan nasihat ya mungkin supaya tidak terjebak gitu dalam hutang yang bunganya lumayan besar ini. Mungkin Mbak Nadia atau Mbak Irin silakan Mbak Irin. Jadi kalau aku ngelihatnya sebenarnya pinjaman ini itu tuh sebenarnya bukan jelek gitu. Pinjaman itu sebenarnya tersedia untuk membantu sementara gitu ya, sifatnya sementara ya gitu. Tapi mungkin edukasinya yang kurang ya saat ini ya. Gitu, sebenarnya pinjaman ini tuh dibutuhkan untuk apa sih? Untuk supaya misalnya ada kebutuhan yang benar-benar tadi again last resort ya Mbak Nadia ya. Kita harus mengusahakan dulu nih sebisa mungkin kita, tapi kalau last resort memang dibutuhkan, pinjaman itu menjadi suatu opsi. Sebelum mengambil pun harus tahu gitu, saya butuhnya buat apa, berapa, jangan yang berlebihan. Dan untuk berapa lama, karena mungkin sifatnya again sementara. Terus bunganya berapa, coba dihitung cicilannya berapa. Bisa nggak sih saya membayar ini di bulan depan dan berikutnya gitu kan. Kalau masih bisa, itu namanya udah terencana. Again, perencanaan keuangan bisa melibatkan pinjaman. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah ke-awareness gitu kan. Pinjaman itu sebenarnya tujuannya buat apa, bisa nggak kita memfulfill itu supaya mencapai tujuannya lagi, balik lagi, dan providernya ini aman apa enggak. Jadi butuh benar-benar aware dan cari tahu dulu ya, jangan langsung segampang itu. Memang prosesnya gampang, tapi kita sebagai konsumen yang harus lebih smart ya. Setuju banget.
Jadi kita harus lebih smart dan jangan karena dimudahkan, justru kita malah pakai itu untuk sesuatu hal yang sebenarnya bukan nggak butuh-butuh banget ya, tapi untuk sebuah hal yang harusnya Bijaksana lebih ya. mendesak gitu ya, Betul. benar bijaksana gitu. Terus soal investasi juga penting nggak sih? Aduh, penting banget. Penting loh. banget ya. Terus gimana? Mungkin bisa cerita juga soal investasi. Investasi tuh, jadi gini, saya tuh kan udah punya rencana keuangan selama 12 tahun sepanjang menikah ya. Jadi investasi itu membantu banget kita untuk menyiapkan apa yang akan kita bayar di masa depan gitu. Ini ceritanya kayak aku tuh punya cerita nyiapin uang sekolah anakku gitu. Jadi waktu anakku baru umur 6 bulan, ini ibu-ibu yang sangat visioner gitu ya. Anaknya baru 6 bulan digendong pakai baby carrier gitu. Kita survei SD. Visioner sekali ya. Wow, kita survei SD. Jadi petugas di SD-nya tuh bertanya gini, halo ibu, ini untuk kakaknya ya? Kakaknya usia berapa gitu? Enggak, buat anak saya yang ini. Gitu. Jadi umur 6 bulan anaknya udah diajak survei SD. Waktu itu aku melongo banget sih dengan biaya uang sekolah. Kaget gitu, hah? Kok bayar sekolah semahal ini? Ya kan? Benar. Sebagai mom of two pasti memvalidasi perasaanku. Iya sih, bayar sekolah sekarang mahal banget gitu. Jadi uang masuknya waktu itu bikin aku terkaget-kaget. Nah, tapi aku tuh nggak nyerah di situ. Jadi ya udah yuk, berhubung anaknya masih bayi, dia masuk SD-nya masih 6 tahun lagi, kita kan masih punya waktu gitu. Coba ya dihitung-hitung. Ternyata kalau dikumpulinnya pakai investasi, ada tambahan returnnya, setorannya jadi nggak seberat itu. Jadi pas aku hitung-hitung, uang masuk yang serem itu ternyata kalau aku kumpulin dikit-dikit dari anak yang umur setahun, setorannya sebulan cuma 300.000 aja loh gitu. Nah, jadi ya udah aku coba bikin satu tabungannya pakai investment, setor tiap bulan 300.000 dari anak yang umur 6 bulan sampai 6 tahun waktunya di daftar SD. Ternyata hasil dari investmentnya itu melebihi target si uang sekolah. Jadi ibunya bisa jajan tas. Bisa self care lagi. Bisa bayar lagi, bener. Jadi selain Aku untuk suka banget di bagian oke, uangnya cukup, ada lebihnya. Yes, aku jajan tas gitu. Jadi ini ibu-ibu yang baru dapat newborn dari mulai Langsung ya, langsung kita oke, kita langsung ini ya biar Saya bisa. juga loh waktu itu mencari SD bukan cuma ngelihat yang SD ya, Oke. langsung mencari juga SMP, SMA gitu. Iya, karena sekaget itu gitu. Oke. Jadi ya udah, ternyata bisa loh kalau memang kita mau usahakan sedikit-sedikit asal ada waktunya. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kuncinya adalah bagaimana tadi perencanaan yang matang begitu ya. Yang pasti dana darurat itu juga penting, Iya. investasi untuk pendidikan anak, bagaimana self control kita terhadap keuangan gitu ya. Jangan egois banget tapi jangan pelit-pelit banget juga gitu ya. Yang penting semuanya bisa balance, dan mungkin untuk perempuan-perempuan di sana semangat mulai dari yang kecil-kecil gitu ya, kumpulin lama-lama menjadi bukit dan jangan patah semangat karena udah ada perempuan nyata hebat, nih. contoh-contoh perempuan hebat di sini yang bagaimana mereka sebagai ibu, wanita karir ini juga bisa seimbang mengatur keuangan dan juga bisa self care tadi gitu ya, Yes. bisa menikmati hidup tapi bisa juga bertanggung jawab. Nah, kita tadi juga sudah mendengar bagaimana tips-tips yang mereka berikan. Jadi para ladies ikutin, jangan sampai enggak gitu ya, karena menurut saya ini juga oke, karena kita benar-benar sebagai perempuan yang kita nggak tahu amit-amit kita kenapa, pasangan kita kenapa, dan keluarga kita kenapa, itu dia kita harus tetap bisa menghadapi situasi apapun in this economy begitu Yes. ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Nadia Harsha, Certified Financial Planner, dan juga Mbak Airin Santoso, Head of Digital Lending Business Bank Jago sudah hadir di sini dan berbagi so pengalamannya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana gitu ya. Aduh, senang banget ini jadi termotivasi untuk rajin nabung gitu. Untuk Ya, rajin bisa. nabung dan rajin Bisa, investasi. reminder. Kebetulan aku belum punya anak, jadi mungkin harus dipikirkan dari Yes. sekarang biar nanti pas punya anak nggak jadi pusing gitu ya. Oke, ya itu dia tadi episode Perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa saksikan Perspektif setiap Sabtu jam 6 di YouTube Okizan Woman. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Thank you so Thank you. much.